Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita ketemu di Ho Ho Hi Hi. Hey. Kita harus ada tagline-nya nih lah. Episode berapa nih? 4. Episode 4. Apa 5? Ya? 4. Iya. Dan setiap Udah sebulan loh berarti, Bang. Iya. Udah sebulan. Setiap episodenya kita selalu ada peningkatan. Iya. Baik dari segi pembahasan maupun properti. Iya. Sekarang apa lagi nih? Ini nggak udah sempurna ini. Oh, udah nyala. Udah aman. Udah nyala, udah aman. Masih bisa ya kalau ada yang mau naro-naro properti bisa. Iya, tab udah gue siapin supaya bisa taruh di sini. Oh, sponsor. Siap. Udah siap. Tinggal sponsornya aja nih. Ini masih kosong. Ini sebelah sini juga masih banyak nih. Iya, bisa. Ini juga air mineral masih mineral kesebut le minerale. Kan air mineral. Oh, air mineral. Air mineral aja. Air minerale. Kan kayak di podcastnya Om Deddy kan ada kotak tisu aja ada mereknya. Ada mereknya. Tablet ada. Ininya air mineralnya juga ada. Iya. Segera mungkin. Wah, tapi kita harus ada tagline tuh. Hoi. Pilar keempat demokrasi. Enggak, berarti kita jalan pilar keempat, Bang. Apa? Kita pilar kelima. Pilar kelima. Karena 4 pilar udah ada nih. Udah ada pers. Kita apa? Kita hoi. Hoi. Wah ya. Hoi sebagai sebuah institusi. Mulai jumawa. Iya, udah mulai bikin sendiri. Iya. Hoi. Pilar kelima demokrasi. Wes, keren. Anjay. Kritik tanpa solusi. Iya, panjang banget akhirnya. Hoi, pilar kelima demokrasi, kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Iya. Karena kami HI. Ya. Jadi pokoknya makin hari makin panjang. Makin panjang. Iya. Jadi ini kita semakin live delay. Iya. Kita tayang jam 6. Jam 6 sore. Minggu lalu kita syuting jam 1 siang, tayang jam 6 sore. Sekarang ini syuting jam setengah 4 sore, tayang jam 6. Jam 6. Gila ini. Jadi kecepatan produksinya juga bisa Berarti di sini diuji operator. Operator ya. Operator diuji. Jangan sampai tidur lagi. Iya. Wah, itu kok belum monitor nggak dikasih ya? Ada aman cing kelihatannya. Ada OC tadi ke belakang. Iya. Apa monitor di sini tadinya mau ada? Supaya kita bisa tahu gambarnya pindah-pindah apa enggak. Oh, gitu. Belum nih. Belum ya. Sebenarnya ada tuh, sebenarnya cuma lupa. Mungkin Dionnya sengaja nggak diinstal kali. Biar dia bisa tidur sekehendak hatinya. Iya. Oke. Seperti biasa, kita akan membahas masalah-masalah internasional, dalam negeri juga kita. Iya. Sekarang sejatinya politik luar negeri itu adalah pengejawantahan dari kepentingan politik dalam negeri. Oh, iya. Apapun kebijakan luar negeri kita, itu harus berdasarkan kepentingan dalam negeri dulu. Iya. Gitu. Saya dengar seminggu ini Pak Abdel ada pengalaman internasional. Yes. Apa yang terjadi? Maaf ya, bukan sombong, bukan jumawa, bukan apa. Pengalaman sebagai anak HI memang setiap bulannya tuh saya harus punya kegiatan internasional. Dan minggu kemarin, kegiatan internasional saya adalah... Baru banget nih kan? Baru. Melawak di Hamburg. Konsulat Jenderal Hamburg. KJRI Hamburg. Iya. Hamburg, di sana ngelawak di sana. Ngelawak di Hamburg. Ngelawaknya di sini. Yang nonton orang Hamburg. Orang Hamburg. Tapi tetap di sini. Tetap di sini. Oh, tetap di sini. Iya. Saya nggak ada pengalaman internasional. Ya, kemana aja? Saya kemarin ke PIK. Iya, internasional loh. Pantai internasional. Katen. Bukan Kapuk ya? Bukan. Tapi PIK itu sudah dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Internasional kan? Internasional juga. Ada lah, lumayan lah. Ada lah. Ke ITC nggak? ITC belum, ke mall aja. Ke mall. ITC padahal International Trade Center. Gak apa-apa asal ada bau-bau. Sebagai anak HI kita harus selalu... Dulu saya pikir tuh, gara-gara waktu tahu gedung WTC itu, saya kira ya udah yang disebut World Trade Center satu doang di dunia. Ternyata ada WTC Mangga 2. Iya. Banyak ternyata. Gitu ya. Iya, saya kira tuh internasional satu doang gitu. Internasional namanya inter karena antar bangsa, jadi kemungkinan lebih dari satu, harus lebih dari satu. Iya. Gitu. Iya. Internasional. Ya itulah pengalaman internasional kami, jadi supaya apa namanya ya? Kondite apa sih namanya kalau itu tuh? Kredibel. Kredibel. Biar semakin kredibel kita membahas masalah itu. Iya.
Kebetulan konjennya teman saya. Di sana? Semakin internasional gak pergaulan gue. UI, HI? Iya. Seangkatan? Iya, angkatan 88. 88. Oh, senior. Senior 1 tahun. 88. Di KJRI Hamburg. KJRI. Dia adalah konsul jenderalnya. Oh, itu konsul jenderal. Konsul jenderal. Keren. Istrinya teman angkatan gue. Gimana gue kurang Hamburg gue. Kurang keren. Pergaulannya udah pergaulan internasional banget ya. Sangat internasional. Wah, keren banget. Tapi apalagi teman Bang Abdel itu udah suami istri HI. Iya. Kerja di KJRI. Iya. Udah sangat HI banget. Memang cita-cita anak HI itu ternyata ada bisa loh. HI itu bisa kayak gitu. Oh iya bener ya? Iya. Dia dari Deplu berarti Bang? Enggak? Deplu. Iya, misalnya diplomat karir. Iya, berarti. diplomat karir. Wih. Bisa sampai segitu. Keren Berarti. Keren. Berarti ada harapan untuk anak-anak HI biar bisa jadi diplomat karir di KJRI. Berarti umur dia tuh 52. Udah berapa lama di sana? Oh, udah lama tuh. Oh, udah lama. Udah lama dia di Hamburg tuh udah lama. Sebelumnya keliling-keliling? Enggak? Keliling-keliling. Cuman kayaknya 4 tahun yang lalu kayaknya diangkat menjadi Komjen. Iya, konsulat jenderal. Konsulat jenderal. Itu kalau ini apa ya? KJRI itu kayak kalau kita tuh provinsi mungkin ya. Iya, kalau KBRI kan di ibu kotanya. Di ibu kotanya. Nah, KJRI yang di kota-kota. Di provinsi. Penting lah, yang ya, penting. Provinsi penting. Iya. Iya, berarti ada ya itu tadi di Hamburg. Di Hamburg. Di Frankfurt juga ada Frankfurt. KJRI juga ada. KJRI Frankfurt ada. Terus di mana itu yang hadir? Ya, internasional lah. Keren sekali pergaulannya ya. Iya. Tapi ngomongnya bahasa Indonesia. Iya juga ya. Kan yang menghibur orang-orang Indonesia. Menghibur orang-orang Indonesia. Orang Indonesia di Jerman. Orang Indonesia. Apa orang KJRI doang? Orang kayaknya orang Indonesia di Hamburg. Oh, di Hamburg aja. Iya, di Hamburg aja. Oh, karena itu acaranya KJRI Hamburg aja. 17-an. Gue bilang kan 17-an itu kan ada setiap bulan. Tolong diadakan lah setiap bulan. Kan bukan hanya Agustus ya 17. Bener sih. Bener, karena cuma disebut 17-an aja. Iya. Kenapa hanya Agustus? Dan KJRI dan KBRI tidak hanya ada di Jerman. Bener. Setiap negara ada. Setiap negara bisa ada. Dong. Bisa, sangat bisa itu. Per bulan satu-satu negara bisa ya? Bisa gampang lah. Iya. Tapi teman kita sesama komik ada juga Bang yang melanglang internasional. Mo Sidik? Bukan? Udah kemarin tur, udah lewat. Baru-baru ini juga. Siapa? Tapi kayak Bang Abdel. Kenapa? Fisiknya di Indonesia tetap. Siapa dia? Babe sama Marcel. Oh iya, ke New York. Muncul di Times Square. Times Square New York di Billboardnya. Iya. Itu pencapaian internasional ya? Muncul di situ? Iya dong, di New York internasional dong. Iya, tapi kan yang bayar orang Indonesia. Oh iya juga sih. Tapi kan munculnya di sana. Munculnya yang penting internasional lah. Iya. Gak semua juga orang bisa di sana kan. Iya. Pertama Weird Genius. Pertama kali banget iya katanya. Iya, Weird Genius. Karena di play-nya banyak lagunya. Iya. Lati itu di Spotify. Terus yang kedua itu. Terus pernah film apa ya? Film pernah ada juga tuh. Gading juga. Lupa. Kemarin. Tapi dia itu juga. Erigo. Oh Erigo yang lo. Iya, yang baru ngasih baju aja dulu. Erigo. Udah diomongin loh nih. Iya. Anda masuk Times Square New York, Pasar Minggu aja dekat. Ngapain harus ke Times Square yang beli orang-orang Pasar Minggu dong? Mereka mau mau ikutan di New York Fashion Week. Oke. Promonya muncul di Times Square. Kalau mereka mau tampil di New York Fashion Week. Jauh-jauh tampil di Pasar Minggu aja dulu. Iya, Pasar Minggu aja dulu Erigo. Karena di setiap perempatan kalau gue di mobil gitu pasti ada orang naik motor pakai jaket Erigo. Di perempatan manapun gitu. Di Pasar Minggu, di Jati Padang, di Pol Tangan, Tanjung Barat dan sekitar. Banyak kecamatan-kecamatan lain. Iya, di Pasar Minggu. Iya, bener sih. Tolonglah. Lo nggak ada channel ke New York? Apa perlu kita pasang billboard hohihi di Times Square? Di Times Square. Siapa yang mau apa namanya ya? Untuk apa ya? Ya diselipin ininya. Diselipin produknya dia. Misalnya Erigo nih. Oh ya sambil kita. Ya sambil kita ngomong-ngomong aja gitu. Bisa sih, bisa banget itu, bisa diatur. Orang Babe sambil mandi aja bisa kan? Iya, skincare. Produk skincare. Babe, Marcel, banyak yang menghujat padahal dia. Di Indonesia aja. Di Indonesianya. Tapi itu cara, walaupun gue dari awal udah curiga nih kayaknya mau promo sesuatu nih Babe dan Marcel. Waktu awal-awal mereka
sosok bikin iklan tapi nggak ada tulisan MS Glow-nya, tapi berhasil juga memancing keributan gitu. Jadi yang menghujat pun settingan? Oh, menghujat gue nggak tahu. Kayaknya sih menghujat beneran. Cuman awal-awal sosok, aduh pengen ada iklan nih kan Babe bikin tuh. Kayak gitu. kita kan, kalau kita kan bukan settingan kan? Iya, kalau kita ngarep beneran ya? Iya, ngarep beneran. Aduh pengen ada iklan. Iya. Bisa lah Juragan. Namanya kan Gilang juga dia. Nah, sama Gilang. Namanya Gilang. Di mana kegilanganmu? Iya. Ntar saya ada grup WhatsApp Gilang se-Indonesia saya. Gilang Dirga. Gilang Ramadan. Gilang Ramadan. Gilang Wayang tuh drummernya. Iya, ada juga Gilang juga ya. Ada. Gilang Juragan, 99, Gilang Baskara. Gilang Permataku. Gilang Permataku. Gilang Permataku. Ya, tapi nggak apa-apa lah, lo mendingan gitu daripada tidur ya. Tapi kalau di Jakarta tuh billboard gitu setara di mana Bang ya? Di GI kali. Apa ya? Maksudnya itu, setara kayak di Times Square gitu menurut Di Times Square itu ya. Kalau di Jakarta setara di mana yang billboardnya tuh pasti dilihat orang. Sensi terlalu nyempil, nggak kurang. GI sih, karena GI kan tuh udah billboard gede tuh, monitor, dan dia di Bundaran HI. Di Bundaran HI. Nah pas HI. Iya kan? Nggak ada bundaran ekonomi. Nggak ada. Bundaran hukum. Bundaran kedokteran ada. Nggak ada. Ada nggak? Bundaran administrasi bisnis. Nggak ada. Adanya bundaran HI. Udah. Itu emang jelas. Jangan sosokan lah fakultas lain. Lu nggak punya bundaran? Iya, boleh lo. Bangga ini satu-satunya fakultas yang punya bundaran. Dia HI doang. Bener. Lu boleh punya lab, boleh punya. Kita kan nggak ada lab, nggak ada. Tapi lu nggak punya. Nggak punya bundaran. Tapi dia sebenarnya bundaran apa bulatan sih? Kalau bulat kan bola. Bundar dong. Bola bukannya bulat. Bumi bulat apa bundar? Bulat dong. Bumi bulat bundar. Hah? So gue bundar tuh pizza Bang. Jadi ini bulat. Gepeng. Itu bulat. Hah? Bundar itu 3D. Bulat? Bulat itu 2 dimensi. Tapi kan selalu dibilang bumi itu bulat. Bumi bulat bundar. Bulat. Bola bundar. Bola bundar. Oh iya bola bundar. Bola sih. Bundar kan? Bener sih. Bola itu bundar. Nggak ada bola itu bulat. Karena kalau di Depok bundar dia. Wah. Gundara Putra Petir. Gundara Putra Petil. Kebalik ya. L sama R-nya. Iya. Bulatan. Bundaran. Tapi disebutnya bundaran itu. Yang penting HI dah. Yang penting HI. Yang penting HI-nya mau bulat kayak mau bundar. Karena jurusan-jurusan lain nggak punya bundaran. Nggak punya bundaran atau bulatan atau apa, nggak ada. Itu dia tadi tuh, Marcel dan Babe internasional. Go internasional. Karena langsung ke New York. Kayaknya kalau munculnya di billboard di Malaysia nggak terlalu gimana. Ya. Kan New York kayaknya pusat dunia fashion, gitu. Terus pusat bisnis ya. Segala macam di situ. Iya. Perfilman apa, budaya, keren. Jadi brand ambassador dari MS Glow. Di situ. Kalau yang komentarnya itu they use real people gitu kan. Oh iya benar. Pada kaget gitu. Kaget karena biasanya pakai model yang udah bersih mukanya. Yang udah bersih. Nggak perlu pakai produknya juga udah cakep. Udah cakep benar. Iya. Dia pinter berarti MS Glow ini. Pinter. Iya. Marketingnya jago ya. Jago. Ya kalau marketing lebih jago lagi kesini harusnya. Iya. Iyalah. Buat apa jago kalau nggak peduli sama pasar minggu? Ngapain ke New York jauh-jauh? Ngapain jauh-jauh? Bisa kita tuh Erigo, tadi MS Glow. MS Glow. Bisa di sini. Iya. Tambahin tulisan di sini bisa kan Bang dikit? Bisa. Ini gue copotin juga. Sini MS Sono Glow juga mau. Bisa. Tenang bisa aja. Diatur, bisa. Iya. Hubungin ke mana? Di email ada. Ada email di sini. Iya. Ada. Kalau emang si Babe sama si Marcel bukan settingan, dia ngomong-ngomong gitu dikasih, ya harusnya kita juga ya. Oh iya. Kalau kita nggak dapet, gua nggak perlu settingan. Gua nggak perlu settingan dari awal. Dia kan bikin iklan, semoga ada iklan beneran masuk. Bener masuk. Bener. Harusnya kita bisa juga. Iya. Kalau kita enggak, berarti itu settingan. Iya, tapi gue percaya nggak settingan. Nggak settingan. Ya ada hanya beberapa. Tapi kalau settingan, jenius kata gue. Kalau itu settingan, iya. Publik. Keren itu. Billboardnya juga udah mulai banyak tuh di mana-mana tuh. Iya. Saya jalan-jalan sekitar Jakarta Selatan udah beberapa kali ketemu tuh. Iya. Dan apa ya, dia pinter sehingga membuat menarik ini loh, apa namanya tuh, kedekatan sama produknya. Pakai Marcel, pakai
Babe. Yeah. Kayaknya dia ngambil dari orang yang biasa. Terus kayaknya ini bisa, kalau Marcel kan OTW kaya gitu. Dia kasih perjalanan hidupnya sampai dia ada di Billboard. Gitu tuh. Kayaknya, wah, gua juga berterima kasih sama MS lo jadi. Kenapa gua jadi berterima kasih gua gitu? Karena lihat itu ya. Karena lihat itu, wah, gila lo, beneran gitu. Iya. Tapi udah nanti diprotes sama netizen, kok malah jadi menjilat-jilat sih? Oh enggak menjilat-jilat, karena ini memang internasional. Internasional. Tapi bukan hanya MS lo yang go internasional. Bahkan asuransi kita itu sponsorin Manchester United pernah. Manchester City pernah. City. Kalau maskapai pernah Liverpool. Garuda ada. Ya? Garuda Indonesia pernah. Liverpool. Ada pernah. Manchester City, Jiwasraya asuransi. 2014 ya? 2014. Tapi sekarang kena kasus. Berapa triliun? Triliun 16. Harus mengembalikan. Harus mengembalikan. Iya. Harus mengembalikan yang 16. Yang terkorupsi berapa? 16 triliun yang harus 10. Cuma mau dia dimain di saham jadi 16. Oh iya, karena langsung diplot-plot gitu, Bang. Ada yang di mana dibeliin tanah, di mana ada beli tanah di Kuningan 400 miliar, Bang. Kuningan sini. Kuningan Jawa Barat, enggak lah Kuningan sini. 400 miliar mah gede banget kalau di sana tuh. Udah disewain kayak mungkin jadi properti, jadi apa kali, Bang? Jadi tapi itu resmi gak sih? Maksudnya, ya memang boleh nggak uang itu dipakai untuk pengembangan bisnis? Iya, kan nggak boleh. Harusnya kayaknya digelapin. Sama dia ada yang dimasukin ke saham, ada yang di mana. Jadi berkembang uangnya. Pinter dia. Nggak langsung dihabis-habisin. Uang yang harusnya ngendon di situ dipakai buat gitu. itu. Pokoknya intinya harus balikinnya 16 triliun. 2 orang. 2 orang bagi itu, dibagi. 10 dan 6. 10 dan 6. Coba, Bang, kemarin aja kita baru ngomongin berapa triliun? 1000 berapa kemarin? 1 triliun. 1 triliun 1000 miliar. 1000 miliar. Ini ada 16 ribu miliar. 16 ribu miliar. Padahal 1 miliarnya. Lu udah nungguin ya? 1 miliar itu 1000 juta. 1000 juta. 1000 juta. Gepokan cepet. 10 juta. Untuk mencapai 1000 juta harus ada 100. Iya kan? Iya. 100 gepok. Itu 1 miliar. Iya. 100 gepok. Iya. Kalau mau 16 miliar berarti 16 triliun. 16 triliun dulu deh. 1 triliun dulu. Berarti 1000 gepok. 1000 kali 100 gepok. Pusing, Bang. 1000 gepok ke 1 triliun. Pusing, Bang. Hah? Ini 16 triliun yang harus dibalikin. Iya. Banyak bergepok-gepok. Nah, kita diketawain anak ekonomi nanti. Tapi ekonomi nggak punya bunderan. Iya. Kita nggak usah minder. Percuma pinter ngitung, pinter apa kalau nggak punya bunderan, apa gunanya? Apa gunanya jadi bunderan kalau nggak HI? Ya. 16 triliun, Bang, harus dibalikin coba. Dia ada nggak uangnya? Dihukumnya seumur hidup kan, tapi seumur hidup nih. Tapi ya udah sewajarnya sih. Seumur hidup itu. Nah, nih. Gimana? Nah, ada yang bilang seumur hidup tuh sampai mati. Ya. Ada yang bilang tergantung umurnya sekarang. Iya. Kalau umur gue 51, gue divonis seumur hidup, berarti 51 tahun. Penjara. Ada yang bilang gitu. Saya juga tidak tahu sebenarnya mana yang benar. Ada yang bilang seumur hidup ya udah lu hidup lu habis di penjara aja. Sebenarnya mungkin maksudnya itu, karena kan misalnya lu 51 ya apakah ada kemungkinan masih hidup 51 tahun lagi? Enggak. Secara logika. Statistik ya, logika juga. Tapi kalau dia umurnya 25 tahun, divonis seumur hidup, apakah 25 tahun ya? Iya, 25 tahun. Mungkin kan? Mungkin sih. Mungkin masih hidup ya. Tapi untuk kejahatan triliunan gini kayak umur 25 belum nyampe ya. Enggak lah. Ini udah orang-orang tua ini. Nggak bisa. Ini udah boomers. Iya, baby boomers ini. Tidak mungkin milenial atau Gen Z, enggak lah. Nggak mungkin. Gen Z belum dapat belum dapat ininya lah. Kesempatannya belum ada. Karena masih bawahan. Iya. Jadi dia harus ganti 16 miliar jumlahnya. 16 triliun. Tuh, bersama dengan 3 mantan pejabat Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara. Berarti 1 dari 6 tersangka. Oh, ada 6. Dia bersama memperkaya diri bekerja sama dengan 3 mantan pejabat. Berarti total berapa? 9. Kira-kira 16 triliun yang berkolusi 9 orang, kayaknya lebih deh, Bang, harusnya. Enggak. Masa cuma bersembilan bisa dapat 9 triliun? Kalau dia adalah penguasa,
Bisa kali ya? Bisa. Tuh ada lagi tersangka baru. Adanya sih ini Beni Cokro. Ada tersangka baru. Mega skandal 23 triliun ada juga. Asabri. Asabri. Yang kemarin Asabri itu. Dan pelakunya adanya Beni Cokro. ada Beni Cokro. Yang Jiwasraya. Buah jatuh tidak jauh dari jatuh buahnya. Iya. Buah tidak jatuh tidak jauh berarti dekat. Iya. Adik kakak jatuh korupsi. Sama-sama asuransi. Sama-sama asuransi plat merah. Iya. Cuma beda ininya. Jiwasraya itu apa sih? Ya, Jiwasraya itu siapa sih? Asabri kan untuk tentara-tentara. Iya. Jiwasraya apa sih targetnya? Umum. Oh, umum aja sebenarnya. Asuransi jiwa. Asuransi yang jiwa, ini asuransi pendidikan. Mega skandal 23T. Ada ya? Kok dia berani sih bilang mega skandal? Oh, gede. Wah. Maksudnya gede. Wah, kok berani banget ini? Enggak, ini? Maksudnya mega di sini tuh besar. Oh, bukan awan. Mega awan. Bukan nama bioskop. Oh, bukan. Iya, Megaria. Bukan iya, Megaria. Iya. Gua kira berani nih orang ini. Ada bang, uang 23T itu ada ya? Ada 20, berarti 23.000 miliar. Dan dia nggak mungkin sendiri. Nggak mungkin sendiri. Kalau yang 16 triliun aja 9 orang, minimal ya. Minimal. 9 orang dengan kuasa yang sangat besar. Pasti. Iya, bukan apalagi orang-orang 23 triliun. Ini udah tersangka ke-10 dia. Oh, ini udah tersangka ke-10? Udah tersangka ke-10. Oke. Wow, 20. Ini pensiunan TNI Polri perusahaan. Berani ya? Iya, berani ya? Berani sih. Berani ya? Korupsi aja udah berani. Korupsi aja udah berani. Berani dong dia korupsi dong. Yang diambil korupsi ambil pensiunan tentara. Gokil bener ini. Dari periode 2000 berapa? 12 sampai 2019. Wow. Hah? Berarti udah reformasi? Udah berarti. Iya bener, beberapa perusahaan. Gue pikir di zaman-zaman dulu gitu. Baru ya? Kok bisa ya? Iya ya. Gimana bang bisa kayak gitu bang? Ini mah udah nggak bisa disimulasiin lagi nih bang. Udah nggak bisa disimulasiin. Ini udah lagi. Susah dimengerti nih. Mega skandal. Kok mega? Besar, skandal besar lah. Skandal besar ya. Skandal besar banget ini. Iya. Karena kalau kecil skandal jepit. Itu pasti skandal besar dong. Iya. Kalau kecil skandal jepit soalnya. Iya. Tapi emang kita nggak bisa menempatkan diri kita di mereka. Di mereka. Betul. Uang segitu kayaknya kan kebanyakan kayak kita gitu kan. Iya. Nggak mikirnya kayaknya korupsi 1 triliun cukup lah untuk sampai seumur hidup nggak usah ngapa-ngapain. Kenapa masih sampai 23? Berarti karena banyak tadi dibagi-bagi pasti bang. Kan kalau duit ya 1 triliun ya. Iya. Taruh kata kita depositoin. Deposito sekarang suku bunganya 4%. berapa? Berapa 7 sampai di bawah lah, di bawah 7 kayaknya. Taruh 5% dah. 5% ya. 5% dari 1.000 miliar. 10% dari 1.000 miliar aja 100 miliar. Berarti 50 miliar per tahun. Gak usah ngapa-ngapain tuh ya. Gak usah ngapa-ngapain, lo sebulan dapat 4 miliar. 4,2 miliar. Oh iya bener ya. Sebulan untuk hidup aja itu udah 4,2 miliar 30 hari. 34.000 dibagi 30 itu sekitar 300. 150. Hah? 160-an, 150. 150 juta lo sehari. 4.000 dibagi 3 ya 130-an lah. 130 juta sehari. 4M sebulan pasti cukup lah, nggak mungkin kurang dong. Bang, 130 juta sehari. Lo beliin motor Mio lo setiap hari bisa beli 5 motor Mio. Jadi lu bisa setiap hari beli motor Mio. Kalau bensinnya habis beli baru. Kalau nggak usah isi bensin. Iya. Beli Agia gitu juga bisa tiap hari. Bisa setiap hari. Bisa. Begitu mau nyampe dan diantar dari dealer ke sini habis bensin. Pak, habis bensin. Udah, taruh di situ. Beli yang baru. Keluar dari mall, aduh parkirnya jauh basement 3. Beli lagi. Langsung datang. Di MS Glow juga bisa. Iya, beli. Iya. Segitu loh setiap hari. Punya duit 130 juta setiap hari dan uang lo nggak kurang loh. Nggak kurang karena masih di deposito. Masih ada di situ. Dan itu kalau cuma 1 triliun. 1 triliun. Kalau 10 triliun
1,3 miliar. Sebulan. Sehari. Sehari. Iya, sehari. Benar. Sehari. 1.300 juta. Mereka yang pernah melihat uang-uang segitu banyak pusing juga kayak kita nggak sih Bang mikirinnya? Kita kan ngebayangin aja pusing nih. Kalau mereka uangnya ada, pusing nggak sih? Dia pusing kalau berkurang, itu yang mungkin yang boleh. Tapi kan ada di deposito diem. Oh iya. Yang berkurang kan uang bunga-bunga aja doang. Masalahnya duit orang pusing. Oh iya, pusing takut ketahuannya. Takut ketahuannya ya. Kalau duit orang mah bodo amat, duit orang gue pakai aja. Iya. Kalau dari awal dia udah mikir itu duit orang nggak akan diambil. Iya dong. Iya. Kalau dia ada kepikiran dalam hati. Oh ini duit orang dalam nih. kolbu. Nah kolbu. Dalam kolbu lo ngerasa aja bahwa ini bukan hak gue, ini hak orang. Itu dari awal udah nggak akan ngambil. Udah nggak akan ngambil. Tapi kalau uangnya udah di deposito keluar terus mah udah. Iya. Ya gue ambil, gue pinjem, gue taruh di deposito. Iya. Nama gue keluar gitu. Ntar kalau ketahuan tinggal balikin. Iya. Aja dimakan. Banyak banget Bang, duit Bang segitu Bang. Iya. Gimana duit ya? Nggak perlu bikin program-program gini dia. Udah punya duit sebanyak itu ngapain dia bikin? Oh iya. Iya, nggak perlu kayaknya. Dia juga kalau dia, salah satu dari dia, ada yang nonton nih. Nah. Ngapain sih kan? Lo hitungin banda gue aja kan gitu. Iya benar. Anak dua ngapain katanya KKI? Hitungin duit orang aja. Dihitungin, bikin program, kejar tayang. Ya, ini ngapain sih? Ngapain? Dia nonton lagi di ini Kepulauan Karibia Bang. Iya. Lagi nonton, ngapain sih ini orang-orang? Iya. Tapi nggak berkah hidup lo. Wes, itu yang benar. Gue tetap yakin bahwa hidupnya selalu was-was. Nggak tenang pasti. Nggak tenang. Hidupnya selalu was-was, pasti nggak tenang terus. Mau begini takut ketahuan, mau begitu takut ketahuan. Iya. Karena apa artinya uang besar, jabatan tinggi kalau tidak tenang jiwanya? Nah, bukti ketidaktenangan adalah Joko Chandra melarikan 11 tahun. Akhirnya dia menyerahkan diri. Iya. Berarti dia udah nggak tenang sama sekali. Di pelarian. Udah nggak tenang. Iya, uang lo banyak. Buat apa? Kayaknya nggak apa-apa dia. Iya nggak apa-apa ya, uang banyak. Punya uang segitu ya? Iya sih, karena kita belum punya aja kali Pak. Iya. Dan ini pembenaran aja. Pembenaran aja, ngiri aja kali ya. Iya. Sama seperti yang saya lihat berita tentang, tadi saya melihat tentang ketenangan. Jadi ada dulunya dia menteri Bang di Afghanistan. Oh, udah kembali kita ke dunia internasional. Iya. Oke. 2 tahun lalu dia menteri. Sekarang dia di Jerman, jadi nganter-nganter makan. Apakah Jerman di Hamburg? Gue bisa tanya ini langsung. Oh iya. Sama konjennya. Bukan, nggak tahu sih. Di mana? Di Leipzig. Oh, Leipzig nggak jadi. Leipzig beda. Nggak jadi. Ada teman nggak di situ? Mungkin si konjen Hamburg punya temen di Leipzig. Tapi nanti lah gue coba. Jadi dia jadi nganter-nganter makanan kayak GoFood gitu. Oh. GoFood bisa masuk. Iya. Oh iya, GoFood ya. Kayak, tapi bajunya orange sih kayak Shopee Food. Shopee Food. Iya betul. Iya. Jadi dia nganter-nganter. Dia bilang nggak apa-apa lah. Kurir. Ada videonya juga, soalnya gue juga sempat lihat lewat di timeline tuh. Itu benar gak sih dia? Benar. Udah ini emang dia. Alasannya? Kayaknya dia nyari ketenangan karena dari negaranya kan kayaknya dia udah tahu akan kacau negaranya. Karena dia udah dari 2 tahun lalu. Berarti dia rezim Ashraf ini? Masih. Dia menteri di zaman Ashraf Ghani. Oh. Udah di cross check katanya emang bener nih dia nih. Itu Sadat. Dia bilang udah tenang aja, udah lebih enak hidupnya. Tapi duit nggak ada. Tapi kan nggak usah harus berusaha sama Taliban kali. Itulah. Sama duit tidak menjamin ketenangan. Bersepeda lah yang membuat tenang, karena dia nganternya pakai sepeda. Bener. Iya. Di awal-awal dia bilang tuh, gue lihat di videonya susah dapat pekerjaan karena kan harus bisa bahasa Jerman. Akhirnya nyari yang gampang, mungkin nganter-nganter kan nggak perlu banyak ngobrol kan. Iya, pakai inian juga bisa. Paling asal bisa Jerman sesuai titik, itu kan udah bisa lah. Asal bisa bahasa Jermannya itu selesai. Iya, kan ada juga kan udah langsung disediain. Iya, di kita aja ada kan. Ada translate ya? Ada translate. Ich heiße, kan bahasa Jerman ada lah. Ich heiße Sadat. Itu. Ich heiße apa artinya? Nama saya. Ich heiße Gilang. Saya kan dulu ada SMA ada pelajaran bahasa Jerman. Tapi lo pernah ngelawak di Hamburg gak? Saya belum pernah ngelawak di Hamburg. Tapi lo kan pakai bahasa Indonesia, Bang. Oh iya benar. Saya belajar bahasa Jermannya. Iya. Ini teman Raisa sih. Ya? Teman Raisa di SMA. Lo teman Raisa? Kakak kelas.
Saya nggak kenal tapi. Oh. Saya kelas 3, dia kelas 1. Raisa? Kelas 2 apa kelas 1? Kelas 1, bener. Beda 2 tahun. Enggak deng, beda kelas 2 dia. Beda setahun, salah saya. Dia 2008, saya lupa. Saya 2007, dia 2008. Iya. Tapi Gitu. kalau gue baca-baca ini, dia tuh punya degree yang cukup mumpuni loh. Maksudnya gue sampai, bener gak apa gimmick apa gimana? Karena dia punya degree-nya tuh dari Oxford ya? Oxford, iya. Kalau dia nggak bisa bahasa Inggris nggak mungkin. Bahasa Jerman. Iya maksudnya. Oh iya sih. Dengan punya kemampuan bahasa Inggris saja, harusnya dia bisa kerja yang lebih dari itu gitu. Atau bisa jadi emang kerjaan jadi menteri di Afghanistan tuh stres itu gitu. Sampai akhirnya udahlah gini aja lah kerja kali ya. Ini kan menteri komunikasi ya? Iya, komunikasi. Berarti kalau yang di kita tuh Menkominfo. Iya dong, Iya benar. Menkominfo. Menkominfo. Dulu siapa aja Menkominfo kita ya? Lo tau nggak Menkominfo sekarang? Johnny G. Plate. Yes. Bacanya Plate apa Plate? Gue bacanya Plate. Gue juga kalau baca Plate. Karena I'm international man. Yes, international man. We see Plate, we spoke Plate. Yes, not Plate. G-nya pun G. Oh Johnny G. Plate. Johnny G. Johnny kan Johnny G. Plate. Ya. Dulu ada Tifatul Sembiring. Dulu terus ada Roy Suryo. Rudiantara. Iya. Yang paling ingat itulah. Iya. Kominfo itu cukup populer nama menterinya ya. Cukup populer benar. Salah satu menteri di kabinet yang populer. Yang populer baik di segala rezim ya. Iya benar, karena kan ada nama-nama menteri yang kita nggak. Iya. Paling yang hafal kan ekonomi. Keuangan mungkin. Pendidikan. Menko kok ekonomi sih Menko ya, Menko kan. Keuangan. Ini Menkominfo salah satunya. Terus yang pertahanan ini biasanya. Menhan lumayan tuh sekarang namanya. Prabowo. Menko Polhukam lumayan Menko Polhukam, lumayan. Terkenal. Ya ada yang beberapa yang kita nggak terlalu tahu. Menteri olahraga KKP aja baru Bu Susi jadi kita tahu. Sama ketangkep Edi Prabowo. Sebelum Bu Susi kan kita menteri ikan siapa ya, menteri kelautan gitu. Iya benar. Ini pesawat Bang. Oh ini pesawat ya. Karena ini Susi Air. Wah. Tapi benar Susi Air dari Halim soalnya. Iya. Susi Air dari Halim. Susi Air dari Halim. Iya. Bisa jadi. Pernah dia melayani rute-rute dekat tuh. Iya. Ke Bandung ada. Ya Cilacap. Tasik. Pangandaran. Iya. Saya belum pernah sih naik pesawat ke Pangandaran, kayaknya seru dah. Iya. Sebentar banget kayaknya. Oh pernah? Gue ke Cilacap enggak. Cilacap Temon yang naik. Temon yang naik. Jadi gue ada job berdua Temon. Di Cilacap. Tapi gue habis dari mana gitu, gue naik, jadi langsung dari ini, langsung naik mobil darat. Temon yang dari Jakarta. Jadi dia naik pesawat ke Cilacap. Apa katanya? Nggak ada cerita apa? Nggak ada cerita. Biasa aja ya? Biasa aja dia. Dia udah sering kali soalnya. Itu, jadi kayaknya dia mencari ketenangan. Menkominfo kita yang kita sebut tadi namanya nggak pernah kedengeran lagi sih. Ngapain? Ya mungkin juga mencari ketenangan. Sepeda juga? Ada gak sih yang bersepeda ya? Andi Malarangeng bersepeda tuh. Tapi dia apa? Andi Malarangeng mah ini olahraga dulu. Olahraga. Menpora juga lumayan terkenal nggak Menpora? Menpora lumayan. Roy Suryo kan? Roy Suryo komunikasi. Menpora. Cuman dia telematika. Oh saya salah berarti. Iya. Roy Suryo ini Menpora. Sebelumnya ini juga siapa? Sama ada yang kumisan juga tuh. Pokoknya Menpora tuh kumisan mulu. Bukan, sebelumnya yang Pramuka. Iya itu. Kakaknya. Sebutnya tidur aja ya nah. Siapa ya namanya? Aduh lupa ya Allah. Bukan Rizal. Daulay. Padahal gue ada materinya tuh dulu tuh. Adiaksa Daud. Kenapa dari Daulay ya? Gue sempat ada materi pada waktu ada kumisan, Menpora kumisan terus. Iya. Itu. Nama Menpora sekarang yang nggak kumisan ya? Siapa? Makanya nggak terkenal. Zain Amali. Emang iya? Iya. Oh iya udah. Zain Amali gitu. Menpora sekarang. Udah deh. Tim kreatifnya nggak? Payah. Bang, temen lu nggak mau jadi Menpora bang? Siapa? Aderai. Menpora itu kan kemampuan kita untuk memanage sesuatu. Ya atau apanya lah staffnya soal kesehatan. Mungkin kan? Ada. Mungkin ya. Iya kan. Temen gue yang petenis meja Olimpiade itu dia kerja di Kemenpora pernah. Oh karena atlet juga kali. Atlet juga. Ya. Tapi dia bilang
kayaknya kurang cocok dia sama pekerjaan yang seperti itu gitu. Oh iya, kali di kantor gitu kali ya, beda ya. Aderai mah dari dulu dia pelatnas aja nggak mau ikut. Hah? Dia sendiri. Oh. Karena programnya beda dia katanya kalau ikut pelatnas tidak bisa seperti itu katanya dulu ya. Dulu. Dia lebih baik ngatur sendiri ya. Iya, lebih baik dia ngatur sendiri. Kan udah ngerti juga. Jadi dia udah ngerti juga gitu dan hasilnya ada. Gitu katanya. Cuman kalau dia masuk mungkin pelatnas bisa lebih bagus programnya. Iya, soalnya dia kalau bagi-bagi ilmu kesehatan tuh kayaknya enak ya. Cocok banget. Iya. Jadi kalau yang belum tahu, Bang Abdel tuh sama Aderai satu angkatan. Satu angkatan. Di kuliah. Di kuliah. Ya, saya juga baru tahu itu tuh. Dan satu praktek MPM, metodologi penelitian masyarakat. Dan gua ke Kendal. Ke Kendal. Oh. Waktu itu. Bareng Aderai. Satu kelompok bareng Aderai dan suatu saat apa deh? Kita kan berbaur tuh sama ini. Masyarakat. Sama masyarakat. Ya. Salah satu kegiatannya adalah bulu tangkis bersama. Bulu tangkis bersama. Tapi gue nggak ikut. Aderai ikut bulu tangkis. Ternyata dia jago kan main bulu tangkis. Di videonya juga ada tuh. Ada ya? Gue belum pernah lihat. Iya, dia main bulu tangkis. Gitu, main bulu tangkis. Terus pas besoknya kedua, Aderai nggak diajak. Katanya pas lagi nyemes, raketnya patah. Raket warga. Iya. Deh, nyemes sampai raketnya patah gimana sih? Overpower. Iya, gimana sih lo deh gue bilang. Udah datang ke kampung orang. Matain raket orang. Gara-gara nyemes, masa tenaganya gede banget berarti ya? Ya kan? Si Ade nggak ikut lagi bilang gitu. Nggak boleh sama ininya. Ya, gue pikirnya kalau raket dihajar ke tembok, iyalah patah. Kan dihajar ke kok. Mungkin di sininya nggak kuat nih. Iya, antara sambungan. Udah di ini ya. Iya. Letter T itu kecil. Letter T-nya itu nggak kuat mungkin. Bener sih kalau dia. Wah, bisa patah. Aduh, dia lucu banget. Astaga, lagi. Nggak boleh katanya. Dulu belum jadi atlet, belum jadi apa-apa dong, Aderai? Udah. Kuliah tuh udah. Oh, emang udah. Dia dipanggilnya Himen. Udah. Oh, Himen. Ya. Panco, atlet panco dia. Atlet panco. Dari kuliah. Gua kalau jalan berdua dia, kalau ada dia tingginya segimana sih Bang? Lu apa lebih tinggi? Lebih tinggi lagi. Oh, lebih tinggi. Udah tinggi gede lagi gitu ya? Tinggi gede. Jadi kalau jalan berdua dia nih, kalau ada yang nongkrong, apa lo ngeliatin dia? Berani gue. Berarti dari kuliah lawakan lu udah gitu Bang ya? Iya. Tipenya udah gitu ya? Udah tipe gitu. Apa lu liatin dia? Padahal Aderainya diem. Tapi kata Aderai, kalau misalnya ada berantem, gue mendingan nyerah, kata dia. Karena? Mendingan gue nggak usah berantem. Karena takut rusak badannya. Oh, dia lebih pentingin itunya. Iya. Karena sebagai binaraga kan kulitnya harus mulus, gitu. dinilai itunya. Akan estetika jadi kurang. Gue mendingan kayak gitu. Menghindari berantem tuh dihindari. Mungkin pilihan terakhir. Gitu. Makanya panco aman lah ya. Aman. Panco kan masih. Iya. Itu lucu banget tadi. Jebes. Gue udah DM tapi nggak dibales. Sama Aderai? Aderai. Bang Aderai. Tolong di respon. Yang denger tolong di CC-in ya ke Aderai. Ke Aderai. Ini ada teman angkatannya. Kalau ingat Abdel Ahrian gitu. Oh iya. Nggak ingat lah di Kendal lo sama gua. Masa lo nggak inget? Patahin raket. Raket warga. Iya, kita ngambil kuliah bareng. Oh, dia angkatan 90. Oh, nggak bareng angkatannya? Enggak bareng angkatan 90. Tapi karena gue banyak ketinggalan, jadi gue banyak bareng angkatan 90. Bareng sama Aderai, oke. Angkatan 90. Iya. Ngambil di sastra, ngambil apa tuh berdua. HI cuma kita doang berdua. Iya. Lo kerjaannya ngecengin si dosennya. dia kayak ini gitu-gitu loh. Iya. Tunggu kedatangan Aderai di Wawancanda. Oke. Iya dong, datang dong. Betul. Datang. Katanya mau syuting sambil ngangkat barbel ya berdua ya? Waduh, jangan dong. Sini gue cedera tenis elbow. Apa tuh? You know, tenis elbow? Tenis elbow? Tenis elbow ada. I don't know, what is tenis elbow? Tenis elbow tuh di sini nih. Orang yang petenis itu banyak cedera otot di sini. Oh, karena gini terus? Iya, ototnya robek. Lalu kenapa? Tenis meja? Bukan. Kayaknya lama di komputer begini nih, lama begini,
Itu juga bisa mau segala macam. Dan kurang di stretching kali ya. Kurang di stretching. Jadi sini robek dan harus disuntik vaksin. Emang mendingan tidur kayaknya lo. Dion dah. Ototnya sakit disuntik. Apaan ya namanya ya? Vaksin bikin pegal. Apaan namanya ya? Disuntik apa bang kalau otot steroid itu? Apa? Oh, untuk ngelenturin lagi? Iya, untuk nyambungin lagi. Tapi dia akan kambuh. Makanya gue baru tahu, ternyata kalau udah cedera sekali di bagian-bagian tertentu, olahragawan mundur. Karena nggak selamanya sembuh. Nggak kembali semula gitu. Kayak cedera hamstring ya? Udah kena sekali, kambuh lagi gitu. Lu kambuhan? Itu? Kambuhan. Baru tahu. Tersuntik lagi gitu. Tennis elbow. Keren. Itu ada istilah-istilah baru yang kita pelajari lagi setiap episode. Yes, karena itu internasional. Tennis elbow. Padahal siku namanya. Siku tenis. Iya. Tapi ngomong-ngomong vaksin nih, ada bridging yang bagus ya. Vaksin. Ngomong-ngomong vaksin. Sekarang kan udah PPKM level berapa? 3 ya? 3. Udah turun levelnya. Udah mulai boleh ke mall udah buka. Tenannya selain F&B udah pada boleh buka. Betul. Tadinya kan F&B doang. Tapi syarat very international F&B. Kalau yang nggak ngerti sorry nih ya, kalau nggak ngerti itu food and beverage. Makanan dan minuman. Sorry, kita memang biasa ngomong gitu. Tenan tuh apa? Gerai lah ya. Iya, tenan. Ngerti. Tenan itu ya penyewa gerai. Iya benar, penyewa gerai ya tenannya gitu ya. Tadinya kan sebelumnya kan waktu PPKM level 4 yang boleh buka kan hanya F&B. Karena itu kan masih bisa lah makan doang. Jadi nggak boleh dine in. Ya. Dine in. You know dine in? Sorry. Ini bisa lagi international terms. Kita selalu menggunakan international terms. Dine in itu makan di dalam. Iya, Bang. Tapi gue lagi ngomongin bahasa Inggris jadi inget. Selama belajar di HI, kan lu ada bahasa Inggris HI nggak? Nggak ada gue. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Apa gue nggak tahu ya? Bahasa Inggris ada. Bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2. Lu ingat ya, istilah dalam bahasa Inggris apa yang baru lu dapat setelah lu kuliah HI? Inevitable. Ya, gue dapat itu. Iya. Ingat sangat saya ingat-ingatnya karena gue dapat itu dari bahasa Inggris, dari pelajaran bahasa Inggris. Iya. Inevitable nih. Iya. Tidak dapat dielakkan. Iya, inevitable. Kalau gue distinguished delegates. Iya. Kalau delegasi yang baru datang tuh kan kalau di sidang-sidang internasional tuh sebenarnya distinguished delegates. Distinguished sendiri itu artinya kan berbeda bukan sih? Iya, kayak dikhususkan gitulah kurang lebih. Jadi disebutnya distinguished delegates. Ini apa sih distinguished? Artinya apa tuh? Delegasi? Kayaknya agak itu sih dia. Jadi yang itulah gitu delegasi yang dikhususkan gitu deh. Sama gue tahu masalah yang prevail juga tuh baru-baru. Prevail apa? Mengungkap apa? Prevail tuh lupa gue jadi artinya jarang dipakai bahasa Inggrisnya. Prevail tuh berhasil. Prevail ya. Silakan dicari. Terus gue tahu juga yang masalah yang panggilan kepada misalnya Duta Besar Your Excellency. Itu kalau kita ngomong, gue ngomong sama lo nih, Duta Besar nih, Your Excellency. Tapi kalau gue ngomong ke Rahman tentang lo, gue nyebutnya His Excellency untuk nyebut lo. Kalau cewek jadi Her Excellency gitu ke? Iya, gue baru tahu kalau yang ke situ tuh. His Excellency. Gue ngomongin lo ke Rahman. Iya. Dia gue ngomongnya His Excellency Gilang Baskara. Jadi itu kan kayak bahasa Inggris apa ya? Baku kan? Kalau bahasa Indonesia tuh bahasa Indonesia baku kan? Iya. Yang mulia, yang kayak gitu. Yang gitu-gitu. Jadi kayak bingung gitu. Awalnya bahasa Inggris apaan baru pada denger. Nggak ada di lagu. Nggak ada di game. Nggak ada. Di film kayaknya juga jarang. Jarang gitu. Ya. Lanjut ke dine in. Tengok, sekarang level 3 boleh masuk, asal harus scan aplikasi Peduli Lindungi. Yang ngomongnya kalau cepat rada susah. Peduli Lindungi. Peduli Lindungi aja udah. Nggak ada dirinya, nggak ada. Kok gue menyangka pakai? Nggak ada. Peduli Lindungi diri. Emang aplikasi pemerintah. Di situ tuh ada sertifikat vaksin kita kalau udah divaksin. Baru kita bisa scan. Nanti ada barcode di mall, scan. Iya. Kita yang nyeken. Bukan kita yang nunjukin barcode yang di awal di episode 1. Bukan. Nah itu buat apa? Itu untuk kayaknya kan banyak yang bilang tuh itu ternyata untuk registrasi waktu kita vaksin.
nomor registrasi waktu kita vaksin ngantri waktu itu gitu. Kayaknya udah nggak berlaku Tapi lagi. itu kan keluar setelah kita vaksin. Mungkin yang bisa ngecek, kalau menurut di komen-komen kan ada yang ngecek tuh mesin khusus katanya dari pemerintah. Iya. Jadi masuk ke sebuah tempat, itu ada perbedaan penanganan. Iya, sekarang harus scan. Kita scan. Karena dengan scan, udah pernah coba belum Bang? Udah, gue ganti tempered glass di ITC. Oke. Fatmawati. Ya. Mau berubah jadi apartemen katanya itu dengar-dengar. Sampingnya. Oh, yang mobil. Yang mobil, udah nggak ada sekarang. Pindah ke Blok M. Si yang handphonenya tetap? Masih. Oh, saya kira semuanya jadi apartemen. Enggak. ITC Fatmawatinya masih ada. Oke. Nah, gue pikir karena kita pernah ngobrol-ngobrol itu, gue pikir nunjukin vaksin, sertifikat atau apa namanya, QR code-nya. Iya. Jadi gue gini nih. Ke Satpam. Bukan itu Pak, yang mana gue bilang gitu. Bapak harus scan ke sini gitu. Berarti download dulu. Kan gue udah punya. Oh, udah punya Peduli Lindungi. Perlu dilindungi. Peduli. Dia salah satu menunya ada yang itu, scan gitu. Iya, betul. Ya. Kalau di scan, location aktif. Ya. Kalau perhatiin, location itu jadi kita di dalam mall itu kedetek terus tuh, karena untuk keperluan tracing. Nanti kalau kita sudah keluar mall, check out. Hah? Gue belum. Gimana caranya? Coba lihat. Enggak, udah nggak ada Bang mallnya. Berarti udah check out. Biasanya kalau nggak ada di atas di hijau gitu. Sebenarnya caranya gini, bisa ikut ngobrol aja. Terus ya. Biar nggak ngantuk. Iya. Sebenarnya kalau lu perhatiin, biasanya kan pintu masuk ada scan. Di pintu keluar ada barcode juga, itu barcode untuk check out. Oh. Tapi setelah gua waktu itu kedua kalinya ke mall, ternyata pas gue perhatiin di aplikasinya ada pilihan check out. Jadi lu nggak perlu scan lagi. Sebenarnya lu baru masuk nih Bang. Langsung lu pencet check out, bisa juga. Bohongin. Iya. Tapi buat apa? Bohongin jadi fungsi aplikasinya jadi nggak ini. Fungsinya nggak ada. Karena orang mungkin ada yang kayak kemarin tuh gue emang udah mau keluar tapi gue check out dulu karena baterai gue udah mau habis. Location kan jalan terus, makan baterai. Jadi gue check out aja lah. Yang penting kan gue udah check in masuk sini. Dan kalau lo check in ada ininya. Berapa ratus orang yang sudah check in hari itu. Oh. Nggak kelihatan kalau di sini. Kalau di mall ada tuh, jadi 400 dari 1000 gitu. Oh. Gitu. Jadi itu gunanya buat si penjaga untuk sekarang lagi penuh gitu. Mungkin nggak? Walaupun saya lihat ada tulisan maksimal berapa orang, saya lihat di aplikasi lebih masih boleh masuk sih. Oh, mungkin ada oknum yang lupa check out. Ada yang lupa check out mungkin. Kayak gue. Kayak lu kan nggak tahu nih. Dan kadang yang penjaganya suka ngingetin juga. Yang oke itu waktu itu diingetin, ini Pak jangan lupa check out dulu gitu. Tapi kata lu naik MRT beda, nggak gitu? Nah, sebelumnya MRT harus pakai ini kan, STRP, Surat Tanda Registrasi Pekerja, tau nggak? Iya. Waktu PPKM yang sebelumnya. Iya. Jadi kalau lu nggak naik MRT hanya keperluan rekreasi nggak boleh. Nggak boleh. Naik busway, MRT, apa satu lagi? Komuter lain. Komuter lain ya. Nggak boleh. Sekarang PPKM udah makin dikendorin, boleh pakai vaksin. Tapi bukan scan ini. Beda. Bukan scan. Tunjukin sertifikat vaksin, tapi di aplikasi Peduli Lindungi. QR code-nya? Enggak. Iya dua-duanya itu yang sertifikat 1 dan 2. Gitu. Bukan ini? Bukan. Oh, bukan. Sertifikatnya yang beneran kelihatan sertifikat. Kayak di email yang kayak di email. Tapi harus ditunjukin lewat aplikasi. Iya, kayak gitu, betul. Karena saya nunjukin yang dari email, nggak bisa katanya. Beliau sih nggak suka sama email, mungkin dia. Iya, kayaknya agak ada masalah kayaknya. Siapa, gitu ya. Beliau sih hanya menjalankan tugas ya. Cuma saya kan ini kan sama aja Pak. Ini juga sertifikat, nggak bisa Mas, harus dari Peduli Lindungi, ya udah. Akhirnya sih dari website dulu, karena pas dari aplikasi nggak langsung muncul sertifikatnya. Kayaknya alangkah sejokianya gitu. Semuanya udah diseragamkan ya. Jadi kita sebagai masyarakat nggak bingung harus yang mana. Oh iya. Dan nggak boleh dicetak juga sekarang. Oh nggak boleh? Ada peraturan? Ada. Karena khawatir dipalsukan atau apa? Penyebaran data diri. Dulu padahal perlu cetak. Iya, ada. Sekarang di Tokped banyak tuh. Makanya sekarang harus ini aplikasi, dan banyak yang menurut gue belum tahu karena gue ke beberapa tempat yang mengharuskan scan, di depan scan pas banyak orang
lagi gini, dia lagi mau download. Gimana cara gini? Aplikasi perlu dilindungi. Perlu dilindungi. Itu tadi kata Dion, perlu dilindungi. Itu mungkin bisa masukkan dari Pak Dion ke pemerintah ganti jadi perlu dilindungi. Lebih gampang peduli lindungi apa perlu dilindungi? Perlu dilindungi. Lebih gampang kan? Peduli lindungi. Peduli kayak balik lagi lindungi. Iya. Perlu dilindungi kayak satu kalimat. Perlu dilindungi. Peduli lindungi. Diri. Gue pakai diri sih. Gue dapat dari mana sih kata diri itu ya? Wah, denger dong. Diri, sudah duduk. Saya dengar. Itu dikasih clip on nggak sih di dalam? Kasih deh kayaknya. Itu Bang, jadi sekarang semua harus di penyeragamannya dengan scan. Karena kalau scan kan tidak bisa dipalsuin lah. Nggak bisa dipalsuin. Karena kita begitu kita scan, itu terhubung ke aplikasi kita, dan aplikasi kita terhubung sama data di sana. Iya, karena location-nya nyala. Jadi selama kita di dalam mall tuh aktif terus. Iya. Jadi kalau sebelumnya ada yang tidak mau divaksin karena ada chip. Nanti bisa mengetahui keberadaan kita di mana? Enggak. Karena yang mengetahui keberadaan kita di mana peduli lindungi. Ya. Kalau kita check in, itu yang mengetahui kita di mana. Dan lo nggak bisa masuk kemana-mana kalau lo nggak divaksin. Bisa. Dan itu dia kenapa ke dalam mall atau ke dalam tempat-tempat gitu nggak boleh bawa anak kecil. Karena belum ada. Karena belum divaksin. Nah, nggak bisa di scan, nggak bisa apa dong. Nasib tanya apa? Tempat bermain anak. Iya, tutup dong semua tempat bermain anak kayak Toy City. Apa sih ya kayak Amazon tuh yang di Campville ya. Ada di beberapa tempat lah, kayak Time Zone juga kan. Karena anak kecil nggak boleh masuk karena nggak ada, belum vaksin. Itu, jadi harus. Pertama boleh ya? Hah? Boleh. Yang penting udah ada di aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Kalau gue perhatiin juga ojol-ojol yang datang pun vaksin. Pada scan juga berarti emang udah pada vaksin. Gitu. Ojol-ojol. Ya. Sebenarnya lebih aman sih ya daripada pakai kartu. Cuma kan kayak misalkan kayak orang tua gitu ya, kakek-kakek banget itu kan mungkin nggak punya aplikasi, tapi kan harus satu orang satu aplikasi. Iya, tapi kalau kakek-kakek itu kan diasumsikan ya, kalau menurut gue nggak mungkin dia pergi sendirian, pasti ada yang nemenin. Iya sih. Nah, yang nemeninnya itulah yang dia harus punya 2 aplikasi. Iya. 2 handphone. Iya ya. Kan satu orang satu. Satu orang satu ya. Ya udah lebih baik nggak usah keluar lah. Nggak usah ke mall. Nggak usah maksain ke mall. Enggak dong, bisa. Satu orang. Satu aplikasi 2 profile. 2 sertifikat. Bentar ya, gue lihat nih, sertifikat vaksin untuk Latisa Gumala. Oh, anak lu udah vaksin ya? Di atas 12. Data vaksin tidak ditemukan. Oh, nggak ada. Tuh ada 2. Oh. Tapi apakah bisa, gue nggak tahu ya. Iya. Pas gue ini. Sertifikatnya ada 2 ya? Iya. Kayak sosialisasi e-hack. Lo pernah naik pesawat di masa-masa ini? Udah. Itu juga agak bingung. Agak membingungkan. Sekarang kalau saya lihat di Peduli Lindungi, saya ulik-ulik ada e-hack di situ. Ada e-hack juga di situ. Bisa sekalian e-hack di sini. Jadi di satu aplikasi. Kayaknya ya, saya belum coba naik pesawat lagi soalnya. Iya. Kecil acap. Dan e-hack itu karena cuma Susi Air. Iya. Dan e-hack itu berlaku ya hari itu. Iya betul, karena kan harus ditulis mendaratnya tanggal berapa, naik pesawat apa, berangkatnya dari mana, tanggal berapa, ya benar. Ya bisa itu ya, e-hack itulah. E-hack. Jadi karena ini kita juga baru, sistemnya juga belum terbangun. Benar. Udah segini mah, menurut gua udah lumayan. Udah lumayan, sistemnya terbangun. Lu PPKM level ini udah keluar belum? Kemana nih? Maksudnya jalan raya aja. Udah normal banget aja Bang. Udah kayak Jakarta dulu lah tahun 2019. Iya. Udah ini. 2019 tuh kayaknya dulu. Iya. Normal. Pas zaman dulu lah kalau 2019. Zaman dulu. Emang. Bukan karena waktunya ya, bukan karena rentang waktunya, bukan karena ininya, cuman kondisinya. Macetnya sudah sama, penuhnya udah sama. Mall juga udah lumayan rame. Iya. Ya mudah-mudahan karena memang menurun ya. Udah nggak begitu kedengeran lagi sih. Iya. Ya, mudah-mudahan sih. Antara menurun atau nggak diberitain. Iya, atau Malah ada beritanya tentang COVID yang bikin orang-orang sebel. Apa? Pemimpin-pemimpin daerah malah dapat duit dari insentif. Apaan? Berapa orang yang dikebumikan karena COVID. Dimakamkan. Dikebumikan. Itu udah bahasa. Iya. Berlapis. Berlapis-lapis. Paling baku tuh dikebumikan. Dikebumikan.
Dikebumikan. Ke bumi. Dikebumi. Kebumikan. Kembali ke bumi, dikebumi. Kebumikan. Dikebumikan. Dikebumikan. Dikasih awalan dan akhirat didankan. Ada dimakamkan, dikubur. Kuburkan, dikebumikan. Dikebumikan tuh paling ya distinguish lah. Distinguish. Paling inevitable lah. Ya, inevitable. Paling inevitable. Paling excellency lah. Ya. Kenapa emang wajar dong kalau memang prestasi? Bukan pemakaman, Bang. Jadi semakin banyak pemakaman, semakin banyak gede duit dia dapat. Gitu. Insentif itu? Iya, insentifnya katanya, ya kan ya? Insentifnya mana nih? Ada, udah jadi 70 berapa puluh juta gitu dia. Ya, tuh. Asal semua dapat sih. Bupati ya, Bupati Jember. Cuma dia bilang akhirnya dikasihin ke dibalikin. 70 juta dapat di Jember. Tuh kaitannya karena dia kan mungkin karena itu kerjaan tambahan kali, Bang. Kan suka ada gitu kan, kerjaan tambahan dia dapat duit lagi. Oh iya. Dia terima insentif 70,5 juta sesuai jumlah kasus di Jember. Di Jember. Dana bersumber dari APBD. Tapi yang bikin ironis adalah si petugas pemakamannya insentifnya dari Januari apa belum dibayar. Oh, selalu ada yang gitu-gitu ya. Selalu ada yang orang membandingkan jadinya. Sebelumnya kan juga ada nakes-nakes kan, ada insentifnya belum pada turun. Iya, selalu ada. Karena ada insentif buat bupati, begitu. Untuk pemakaman yang dia sendiri nggak ikut makamin. Untuk setiap orang yang meninggal. Ini kan jadi orang makin di-COVID-kan. Di-COVID-kan katanya. Tadi dikebumikan, ini di-COVID-kan. Apaan pertimbangannya ya? Mendapatkan insentif dari setiap orang yang dikebumikan. Karena itu tadi katanya, karena mungkin ada kerjaan tambahan kayak untuk monitoring, untuk penanganan, kan jadi beda tuh. Ada mungkin ada penyuluhan kali, segala macem, Bang. Oh, tapi udah dikembalikan uang honor. Katanya dikembalikan sudah untuk siapa? Penanganan lagi kali. Untuk penanganan untuk lagi. Satgas Covid kayak itu mobil disumbang. Mobil, iya. Ada APBD berarti ada yang manggarin. Iya. Tapi sebenarnya mungkin kalau mau dilihat benernya ya, ini kan ngurus pandemi kerjaan tambahan yang tidak ada sebelumnya. Mungkin di APBD 2021 dianggarin kan, karena dari tahun lalu udah ada harus tambahan nih gitu kali, Bang. Jadinya ya masuk ke dia, pas udah berapa lama turun duitnya. Mungkin. Berarti mungkin semuanya juga akan dapat insentif ya? Iya. Yang berhubungan yang berhubungan dengan COVID. Dengan COVID, penanganan COVID, semuanya mendapatkan insentif, termasuk si kepala daerah. Kepala daerah, nakes pun makanya ada insentif karena ini kan kerjaan tambahan. Kerjaan tambahan. Yang makamin juga kerjaan tambahan. Kerjaan tambahan. Tapi jadi nggak adil karena kepala daerahnya dapat, kok yang gali-gali masih malah tertunda. Oh, bukan nggak dibayar, tertunda. Dari Januari belum turun. Oh, itu bukan tertunda, itu mah kelewatan kayaknya itu mah. Iya. Itu kayak gitu, Bang. Tapi tadi kan kata KPK udah dibalikin. Oh, dibalikin. Ada tadi tulisannya kan? Kata KPK. Itu tadi yang di berita tuh kata KPK yang tadi lu buka tuh di Google. Mana kata KPK? Ada tuh. Nomor 2 suara.com. Ya. Ini kata KPK tuh kan. Karena kan pasti orang KPK-nya duit dari mana nih? Iya. Ada tambahan itu. Emang lu masih percaya sama KPK? Ya harus percaya, Bang, karena kan siapa lagi memberantas korupsi kalau bukan KPK? Karena ujung tombaknya ya. Ujung tombak. Pemberantasan korupsi. Tapi kok akhir-akhir ini ada kasus juga nih KPK nih. Hari ini sangat up to date ini. Sangat up to date. Ada apa hari ini di KPK? Saat berita ini diturunkan. Ya kan kalau berita itu kan. Apa ini? Dewan Pengawas. Wakil ketuanya ada ngelakuin pelanggaran kode etik. Apa itu? Jadi dia ngasih tahu ke, misalnya lu mau diusut KPK, Bang. Gue orang KPK, kasih tau, lu siap-siap lu mau diusut KPK lo gitu. Kok lu baik banget ke gue? Ya dapat duit kali. Oh iya mungkin. Iya kan? Mungkin ya, sangat mungkin orang menduga seperti itu ya. Ini kalau menurut lo, kalau ibaratnya gini, Pak, kalau razia tuh udah ada yang bocorin dari sana. Iya. Motor yang putar balik. Saya baru kemarin mengalami di ini. Flyover yang setelah Indosiar tuh, Dan Mogot. Iya. Itu kan motor nggak boleh. Iya, itu sering tuh. Motor nggak boleh kan. Saya lagi jalan, tiba-tiba kok motor depan, loh kok kayak panik-panik gitu. Ternyata mobil depannya ada polisi. Iya. Cuma sendiri padahal polisinya. Motor depan saya banyak ya. Balik. Iya. Terus ada satu motor yang lolos nih, karena polisi cuma satu, udah nanganin 3 orang. Motor ini dia sambil jalan
ke semua motor yang lewat. Tapi tidak ada yang mengerti bahwa ada polisi di situ. Walaupun polisi cuma satu ya, jadi nggak bisa nanganin banyak motor. Iya. Cuma itu mungkin Bang, dia ngasih tahu dulu, lu ada razia. Dan ada juga yang akhirnya muter balik. Harusnya secara hukum nggak boleh. Nggak boleh. Iya dong. Nggak boleh. Udah tahu udah nggak boleh lewat di situ. Iya, udah tahu nggak boleh lewat. Dia terus, juga salah. Lo membantu orang untuk melarikan diri dari kejahatan. Iya, dari hukuman. Dari hukuman. Iya. Kurlep kayak gitu kayaknya Bang, kurang lebih. Wakil ketua ini. Ini disinyalir apa? Udah. Hah? Udah, tapi hukumannya Bang. Dipotong gajinya 40% ya? Iya, Gapok dari gaji pokok dihukum 40%. Dikurangin. Yang teratas setelah dihitung 1,8 juta. Tapi dia masih dapat per bulannya 80-an juta. Iya kan ya? Iya. 80-an juta. Nah itu, karena yang dipotong gaji pokok. Gaji pokok kan kecil kan? Belum tunjangan-tunjangan itu yang besar. Gaji pokoknya 40%, 1,8. Berarti gaji pokoknya cuma 3 jutaan. 3 jutaan ya. Tapi katanya take home-nya sampai 80. Take home pay. Sorry, this is international terms. Take home pay. Take home pay-nya. Jadi apa tuh take home pay, Bang? Itu adalah uang gaji total pendapatan kita sebulan yang dikeluarkan oleh kantor buat kita. Iya. Gitu. Jadi gaji pokoknya mungkin kecil, mungkin 3 juta mungkin berapa. Ya, tapi ada kan tunjangan, transport, makan, telepon. Telepon tuh pulsa berarti ya? Pulsa. Tunjangan kinerja tukin. Kinerja tuh apa berarti? Ya kalau kita punya kinerjanya bagus, tunjangan. Ya dapat tunjangan. Tukin. Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja. Kalau nggak kerja berarti lo nggak dapat. Semua kantor kayak gini nggak sih sistemnya? Iya. Ada pokok dan ada tunjangan-tunjangan. Kalau nggak salah ASN udah pakai tukin sekarang. Nah kalau kantor-kantor yang lain swasta gitu nggak ya? Swasta token. Waduh. Token. Langsung lo nyamber. Swasta token, kayaknya yakin gitu. Yakin ya. Kalau swasta ada bonus sistemnya. Kalau target tercapai. Dan beberapa perusahaan yang gue tahu memang dengan pekerjaan yang sama, dengan jabatan yang sama, dia mendapatkan bonus yang beda. Artinya memang ada monitoring seberapa bagus kinerja lo gitu. Jadi yang sama gapoknya aja. Gapok. Gaji pokok. Ya, gapoknya aja. Tukinnya berbeda-beda. Jadi total tunjangan itu semualah yang disebut take home pay. Take home pay ya. Yang dibawa pulang berapa? Oke. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita cukup waktunya, kita akan ini take home pay gitu ya, pakai grafis-grafis. Tenis elbow. Iya, tenis elbow. Cuma kan nggak cukup karena kita live delay. Gitu. Itu tadi dipotong 40%, 1,8 selama setahun, tapi bawa pulangnya per bulan masih 80-an. Jadi kayak untuk apa? Iya. Belum lagi mungkin dapat dari yang dikasih tahu. Oh iya juga ya. Iya. Itu udah hukuman tuh ya segitu ya. Dipotong 1,8 udah hukuman. Udah. Di penjara nggak tapi? Atau ada hukum yang pidana? Masa itu kode etik sih? Pelanggaran kode etik ya sebutannya? Kode etik sih. Itu mah udah kriminal. Kriminal. Kalau memang kolusi. Iya. Kolusi gitu. Kalau apa namanya kalau memang kasusnya itu ya. Iya. Kasusnya apa sih sebenarnya emang coba? Nih, hal yang meringankan. Nah, ini lagi selalu ada yang meringankan, Bang. Hal yang meringankan karena beliau mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi etik sebelumnya. Jadi ini baru pertama. Ini kasus ini menghubungi dan evaluasi perkembangan penanganan kasus. Wali kota nonaktif Tanjung Balai. Ke orang nomor 1 Tanjung Balai tersebut. Jadi wali kota nonaktifnya ini udah ada kasus. Dikasih tahu lagi kali. Masih itu perkembangan. Kasus lu sampai sini nih. Ntar lu bakal dihukum segini, Bang. Gitu. Dibocorin dulu ke target operasinya. Itu cuma melanggar etik doang ya? Karena nggak etis dong ngasih tahu ke tersangka. Iya pasti nggak etis. Tapi apakah nggak bisa dimasukin ke kriminal? Ya? Kriminal gitu. Itu dia KPK. Tapi KPK mungkin beda kali cara itu. Orang kita kalau mengetahui ada kejahatan, terus kita nggak kasih tahu, kita bisa ikut loh. Kita salah katanya. Iya. Berkolaborasi, kolaborasi ya. Benar. Kok itu enggak ya? Tanya Dewan Pengawasnya. Dan yang makin paling bikin ini ya karena ini KPK, Bang. Maksudnya lembaga yang orang percaya nih akan membawa perubahan lah. Iya. Lembaga yang Bang Abdel sempat mau daftar ke situ. Udah daftar. Dan nggak diterima. KPK. Kayak gitu, Bang. Iya. Ya, mungkin nggak etik, nggak. Masa cuma segitu ya? Masa cuma segitu gitu. Maksudnya hukumannya cuma dipotong gaji dan dia boleh kerja terus kan?
Iya tetap kerja, tetap kerja kan? Tapi dipotong gajinya, itu aja. Itu aja Bang, kerja tetap tapi dipotong gajinya. Wakil ketua loh. Wakil ketua. Gimana nih? Wakil ketua. Artinya dia kayaknya dia mengetahui banyak. Ini kan dia melanggar peraturan KPK Dewas tentang penegakan kode etik KPK yang berbunyi dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani. Nah, itu dia. Itu pasal pertama. Tapi emang aturannya begitu. Emang aturannya gitu. Sanksi berat. Ini sanksi berat loh. Dipotong 40% ini sanksi berat ya. Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C bagi Dewan Pengawas dan pimpinan terdiri atas pemotongan gaji pokok 40% selama 12 bulan. B. Diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas dan pimpinan. Diminta bukannya di. Gimana Bang? Diminta, lo ngundurin diri deh. Enggak ya udah. Berarti kita sebenarnya kita tidak bisa marah sama beliaunya karena ini peraturan. Ini aturan. Harus diubah ke peraturan yang mau. Kalau lo mau hukum dia lebih berat, lo melanggar peraturan. Oh iya bener. Ya orang aturannya udah kayak begini. Ini sama sama menyakiti hatinya nggak Bang dengan kemarin yang dikorupsi bansos gitu. Ini yang melakukan KPK gitu kan, jadi sakit hati. Sakit hatinya ada ya. Iya nggak sih kayak? Iya. Lalu kan harusnya yang kita percaya untuk menangani, memberantas komisi pemberantasan korupsi. Bukannya terima komisi dari pemberantasan korupsi. Aduh, Anjir, oke. Baru kepikiran tuh sambil ngomong tadi. Iya. Gimana? Komisi pemberantasan korupsi. Komisinya ilangin dah. Kenapa emang Bang? Iya, maksudnya komisi itu konotasinya negatif. Bagi komisi dong. Iya. Dapat komisi nih. Dapat komisi nih. Iya. Masa? Apa sih KPK? Coba kalau koalisi. Komisi pemberantasan komisi. Koalisi kali, kurang. Koalisi pemberantasan korupsi. Jadi berkoalisi untuk memberantas korupsi. Karena kan tulisan KPK-nya udah ada Bang. Jadi K-nya harus nggak bisa diganti huruf lain. Bisa diganti huruf lain. Kelompok pemberantas komisi juga. Pemberantas korupsi tetap. Iya. Kesatuan pemberantas korupsi. Lebih ke task force gitu. Task force. Iya. Satgas gitu. Iya, satgas. Jadi ada itunya gitu perasaan. Gimana nih komisi pemberantasan korupsi? Tapi dia ngasih tahu ke koruptornya, lagi ini perkara kasus ini. Tenang aja, ntar lagi nih. Ya gitu. Tapi nggak tahu ya dia nerima duit apa. Tapi dia ngapain ngasih tahu Bang kalau nggak ada kepentingan? Misalnya gue pengen duit dari lu. Misalnya gue korupsi ya. Terus dia lagi ditangani nih oleh lo nih. Kalau gue nggak ada urusan apa-apa ya udah urus aja. Pasti kan ada sesuatu yang entah karena kasihannya karena apa? Karena temen. Mungkin. Atau dia kasih duit atau si korupsinya ngasih. Gue kasih duitnya tapi kasih tau dong kasus gue sampai mana. Mungkin juga. Iya kan? Itu kemungkinan. Nggak mungkin ujung-ujung ngasih tahu dong Bang, ngapain ngasih tahu. Nah, harusnya nggak berhenti di sini ya. Maksudnya nggak berhenti karena baru hari ini. Oh ya baru hari ini. Mungkin maksudnya ada lebih lanjut perkembangannya ini nggak berhenti di sini. Ini kan saat berita ini diturunkan. Masih ini. Lo yang pertama bisa putuskan adalah lo melanggar kode etik dan dipotong 40%. Dan dipotong 40%. Tapi bukan sampai di sini. Iya. Gua akan teliti lagi kenapa lo sampai ngasih informasi tentang perkembangan kasus tadi wali kota Tanjung Balai. Itu mungkin ini adalah pintu pembuka. Kita jangan suzon dulu. Jangan ya. Ya mungkin ini kita serahkan ke Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Dewan Pengawas KPK itu siapa? Orang-orang KPK juga? Bukan. Beda lagi ya? Dewan Pengawas kan dulu sempat jadi apa namanya? Polemik. Iya. Jadi polemik juga. Kewenangan Dewan Pengawas ini. Sejauh apa gitu. Iya. Karena katanya sampai seru. Masuk ke ranah operasional. Seperti saat menyadap. Ada kan dulu rame kan? Menyadap harus izin Dewan Pengawas gitu katanya. Itu adalah wewenang dari operasional gitu. Jadi gerakan tuh jadi
terbatasi katanya. Iya. Dewan pengawasnya. Ini yang sempat kontroversi kan adanya Dewan Pengawas ini. Iya, kan? Dan di apa namanya ya, ditengarai Dewan Pengawas ini anggotanya itu dekat sama beberapa apa namanya elit. Ada kepentingan. Waduh, katanya. Seru sekali nih. Iya, sangat konspiratif lah. Iya, seru sih, seru. Ini kita akan ngikutin terus gimana kelanjutan. 110 menit. 110 menit? Enggak, 1 jam 10 menit. Oh, 110 menit. Nggak keburu dong di-upload nih. 4:30. Kan udah terakhir ini, udah terakhir. Iya, udah terakhir. Kita tutup dengan tadi tuh KPK. Jadi kita masih belum bisa berkesimpulan apa-apa karena masih berlangsung. Kasusnya masih berlangsung. Ya. Iya, tapi gimana Bang KPK nih? Jangan sampai jadi Komisi Pemberantasan Kawan. Kawannya siapa? Karena kan dia ngasih tahu, "Hei kawan, kasusmu udah gini nih." Komisi Pemberitahuan Kawan. Komisi Pemberitahuan Kawan. Iya. Komisi Pembocoran Kode etik pelanggaran. Keinformasian. Wah. Ya. Tapi kami sebagai warga masih nggak menaruh percaya pada KPK? Masih lah. Karena ujung tombak pemberantasan korupsi masih di bahkan ini dibilang sebagai super body, dewan yang sangat super. Ini kan KPK ini dewan ad hoc sebenarnya katanya. Iya. Bisa dibubarin kapan aja ini, gitu. Ad hoc itu kan sementara kan? Iya. Tapi kita perlu. Kalau nggak siapa nanti yang? Iya, siapa lagi? Walaupun di kejaksaan ada juga tipikor, ada tipikor. Bahkan di kepolisian juga ada khusus untuk tipikor. Korupsi ada juga, sama halnya ada yang khusus untuk narkoba, untuk jatan ras. Makanya waktu KPK terbentuk kan ada banyak dari polisi juga kan masuk situ. Iya. Untuk penyidiknya mungkin punya keahlian untuk menyelidiki. Ya, bahasa distinguished language. Di Orde Baru, di New Era, New Order. Gua curiganya lu dulu bukan nggak diterima KPK, Bang. Kenapa emang? Lu sebenarnya diterima sampai sekarang, lu masih anggota KPK, cuma lu rahasia kerjanya. Lu sih pakai diomongin ah. Aduh. Kenapa kok bisa ya lu pakai diomongin lagi. Aduh. Oh iya, bocor ya. Gila, gue jadi bumerang nih acara ini. Anjir. Aduh, bumerang nih bikin ini sendiri nih jadi gini-gini. Wah, bumerang. Instagram. Iya. Apaan lebih baik di sini? Lagu itu God Bless. Bukan lagu bumerang. Kan God Bless. Kok rumah kita sih? Kok jadi rumah kita sendiri? Itu kan Ahmad Albar. Ian Antono itu Ian Antono. Iya. Oke, kita sudah kita selesai karena kita masih butuh masukin bumper. Setelah itu kita render, ekspor. Upload lama nggak Bang? Lama ya? Sorry. Internetnya cepat? Internet cepat dan i9 Gen 11. Wow, keren banget. Spek udah i9 Gen 11. Iya. Harusnya jangan bilang gitu Bang. Apa? Harusnya bilang, aduh komputer masih belum nih, ada sponsor nggak komputer? AMD Ryzen ya biasanya. Atau internetnya pun cepat? Internet cepat, karena udah endorse. Oksigen. Iya. Keren banget. Iya. Hanya ada di Studio 9 Palapa. 1:1 upload dan download 1:1. Kecepatannya? Keren banget. Dan dibagi 4, tidak dipecah. Ya 4-4-nya mendapatkan kecepatan yang sama. Keren. Oksigen. Minimal 200 Mbps. Cepet banget. Nggak percaya, lu ntar lihat sendiri ya. Kita bisa lihat insert-insertnya. Oke, akan segera diupload episode Ho Hihi kali ini. Ya. Buat yang sudah disebut-sebut Erigo, MS Glow. Apa tadi? GoFood. Paradise Park. Lupa. Lupa. Paradise Park itu apa namanya? Paling penting. Karena itu paling mungkin. Ingat, kebutuhan manusia adalah sandang, pangan, paradise. Yes. Paradise. Yeah. Sandang, pangan, paradise. Paradise Park. Nggak ada tiang listrik. Nggak ada tiang listrik karena semua udah di bawah tanah. Underground. Just like in international residence. Namanya udah Paradise Park. Udah internasional. Yes.
Outsource. Yes. Oke lah kalau begitu. Kita ketemu lagi di Hohi minggu depan. Hohi, pilar kelima demokrasi. Apa tadi? Lanjut tadi. Memberikan kritik tanpa solusi. Ulangi lagi. Pakai memberikan nggak sih? Nggak usah. Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Oke. Karena kami HI. Ya. Peduli lindungi. Ya. Oke, sampai ketemu di Hihi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Karena kami HI. HI. 2. HI.